Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Apakah kamu menggunakan harta magis yang kuat untuk menyegel pedang emas mulia? Jika iya, Anda tetap harus berhati-hati. Dao pedang dari jiwa dewa kuno dirancang dengan sempurna untuk mengalahkan harta magis dan benda-benda dewa. Aku akan baik-baik saja, kata Yang Qi, melambaikan tangannya dengan acuh. Perangkat yang saya gunakan membuatnya benar-benar terkunci. Melihat sekeliling, dia melanjutkan, semua orang ini dipukul dengan pedang God Noble Golden Sword, dan mereka semua akan mati sebagai hasilnya, dari tampilannya. Syukurlah, saya bisa mengambilnya dan menetralisir energi itu. Membantu, selamatkan aku, seru Ciper Raid Surga. Saya memiliki kehendak pedang di lautan kesadaran saya, dan itu akan membunuh saya. Membantu. Desir, Yang Qi terbang, memeriksanya, dan bisa melihat keinginan pedang yang sangat kuat di dalam dirinya. Pergi bekerja, dia dengan cepat mengeluarkan wasiat pedang, yang keluar darinya dalam cahaya keemasan yang cerah. Setelah itu, Ciper Raid Heaven sedikit merosot. Jelas, dia telah terluka, tetapi sekarang setelah pedang itu hilang, dia secara alami pulih. Setelah beberapa saat berlalu, Ciper Raid Heaven tiba-tiba berubah menjadi bayangan kabur yang melesat ke arah Yang Qi dalam serangan yang sama sekali tidak terduga. Siapa yang menyangka, setelah diselamatkan, Ciper Raid Heaven akan melakukan hal seperti ini tanpa Yang Qi untuk membantunya, dia akan segera mati. Namun, dia tampaknya tidak peduli sama sekali, dan cahaya pedang menyala saat dia memanggil jaring pedang yang besar untuk menyerang Yang Qi. Seni energimu hebat, nak, tapi tidak mungkin kamu cukup kuat untuk mengeluarkan pedang emas mulia dewa sendirian. Anda menggunakan semacam harta magis, bukan serahkan segera. Namun, bahkan saat dia melepaskan serangannya, Star Sword Life berteriak, berhenti. Sayangnya, dia terlalu sibuk berurusan dengan kehendak pedang di dalam dirinya untuk melakukan apapun. Pupil Yang Qi mengerut saat dia melihat Ciper Raid Heaven terbang ke arahnya dengan niat mematikan. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk menghembuskan aliran energi pedang pembunuh kehidupan, secara bersamaan melepaskan serangan tinju demi serangan tinju. Ledakan terdengar, dan energi pedang yang masuk hancur. Segudang ion melahap surga, ular tua kekacauan primal muncul dan melahap energi pedang. Kemudian dia melihat ke arah lawannya, matanya berkedip-kedip dengan kedalaman kehidupan dan kehancuran universal. Jelas, pengamatan dan interaksinya dengan pedang emas mulia telah memberinya manfaat besar. Pop, tinjunya menghancurkan cahaya pedang dan mengirim Ciper Raid Heaven terhuyung mundur. Yang Qi tahu bahwa wasiat Ciper Raid Heaven tidak menyatu dengan benar. Sebelumnya, dia berada di level luar biasa, tetapi sekarang dia telah turun ke level normal. Jelas, bentrokannya dengan kehendak pedang emas mulia telah sangat merusak, dan dia belum sepenuhnya pulih. Yang Qi dapat melihat bahwa dia memiliki peluang bagus. Hidup mati void penghancuran, katanya, mengulurkan tangannya dan menyebabkan Life Death Void Destruction God Lightning muncul. Tombak Dewa Neraka juga muncul, menusuk dengan variasi tak terbatas. Ciper Raid Heaven tidak hanya akan berdiri di sana dan membiarkan dirinya dipukul. Cahaya hitam menyala saat dia menggunakan kekuatan penuh dari teknik pedang Ciper Iblis. Pedang hitam panjang muncul, hampir seperti naga hitam jahat yang berdenyut dengan kekejaman dan kejahatan. Namun, Yang Qi hanya tertawa. Tombak Dewa Infernal menghantam pedang hitam pekat dan Ciper Raid Heaven terhuyung mundur lagi. Kemudian Yang Qi menghilang, muncul kembali di atas Ciper Raid Surga dan mengirimkan kekuatan segel Legiun Dewa untuk dihancurkan. Meninggal dunia, tangannya mendarat di punggung Ciper Raid Heaven, menggali jari-jarinya ke dalam daging saat dia bersiap untuk menghancurkan meridiannya dan kemudian mengasimilasinya. Tetap di tanganmu, Star Sword Life tiba-tiba berteriak, baru saja mengalahkan kehendak pedang God Noble Golden Sword. Saudaraku, tetap tanganmu. Bila memungkinkan, Anda harus menyelamatkan musuh Anda. Jangan bunuh dia. Apa Yang Qi berkata, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja terjadi? Saya menyelamatkan orang ini, dan dia berbalik dan menyerang saya. Jika saya tidak berjaga-jaga, saya pasti sudah mati. Tidak ada pembenaran lagi untuk membalas dendam, jadi mengapa kamu mencoba menghentikanku? Kamu salah paham, kakak, jawab Star Sword Life. Anda lihat, saya menyelamatkan orang. Mungkin Ciper Raid Heaven berkomplot melawanmu, tapi dia tidak benar-benar menyakitimu. Jadi bagi Anda untuk membunuhnya tidak pantas.
Bagaimana dengan ini, bebaskan dia, dan aku akan memberimu kompensasi atas namanya sebagai permintaan maaf. Apakah kamu bercanda? Putri Suci Joy Flower berkata. Star Sword Life, saya mengerti bahwa Anda mengolah dao pedang yang berfokus pada menyelamatkan nyawa. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah Anda sudah lupa bahwa Yang Qi baru saja membantu Anda keluar dari situasi yang sulit? Jika dia tidak mengambil risiko untuk menyegel pedang emas mulia, bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan pertarungan itu? Iya, saya sangat berterima kasih untuk itu, kata Star Sword Life. Dan sungguh menyenangkan bisa hidup. Itu yang coba saya tekankan di sini, saudara. Namamu Yang Qi, kan, tolong, jangan membunuh. Jika Anda melakukannya, Anda juga bisa merasakan kegembiraan hidup. Semakin sedikit Anda membunuh dan semakin banyak Anda menyelamatkan, semakin banyak kekayaan universal surga dan bumi akan datang kepada Anda. Yang Qi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, dao pedang ideal Star Sword Life sangat berbeda dari miliknya. Baru beberapa saat yang lalu pedang emas mulia membunuh beberapa orang, katanya. Mengapa kamu tidak menghentikan hal itu terjadi? Ekspresi penyesalan segera muncul di wajah Star Sword Life. Karena teknik pedangku kurang, dan aku tidak bertindak cukup cepat. Tetapi situasi saat ini berbeda. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk membunuh Ciper Raid Surga. Orang ini pada dasarnya jahat, kata Yang Qi, tidak mau membiarkan masalah itu hilang. Mempertimbangkan bagaimana dia menyergapku barusan, jelas bahwa, jika aku melepaskannya, dia akan terus membunuh banyak orang lain. Itu karena dia jahat sehingga aku harus menyelamatkannya. Itulah satu-satunya cara bagi saya untuk mendapatkan pencerahan sejati tentang makna tertinggi kehidupan dan kekuatan hidup. Kemudian saya akhirnya dapat mengubah apa yang jahat menjadi apa yang baik. Bagus. Saya dapat melihat bahwa kami memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Dan saya tidak tertarik berdebat. Selamat tinggal. Memegang teguh Ciper Raid Heaven, dia terbang ke udara. Namun, sebelum dia bisa pergi terlalu jauh, aliran cahaya pedang yang lembut muncul. Tanpa diduga, Star Sword Life telah bergerak. Namun, cahaya pedang ini tidak mengandung kekuatan membunuh. Itu menyebar melalui banyak lapisan hukum magis, menciptakan jaring seperti jaring yang membuat mustahil bagi siapapun di area itu untuk bergerak. Yang Qi tiba-tiba merasa dirinya semakin berat, dan perlahan-lahan dipaksa kembali ke tanah. Maaf, kakak, Anda menyelamatkan saya, dan saya akan menyelamatkannya. Pedang sutra penahan Taijiku tidak akan menyakitimu, tetapi juga tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Teknik pedang yang bagus. Dia melambaikan tangannya, dan pusaran muncul mengarah ke Myriad Worlds Monarch Chart, di mana dia melemparkan Ciper Raid Heaven yang disegel. Kemudian dia mengulurkan tangan, meraih jaring, dan mencoba merobeknya. Namun, tidak ada yang dia lakukan yang berpengaruh. Meskipun teknik pedang ini tidak terlalu mematikan, itu sangat kuat. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mempelajari teknik pedang Anda, kata Yang Qi. Tiba-tiba, dia mengecil dalam ukuran dan melepaskan kekuatan teknik pedang pembunuh kehidupannya. Tebasan sempurna. Pedang itu ditebas dan pedang dao penahan Taiji terpotong, memungkinkan Yang Qi melompat keluar. Kemudian dia menembak langsung ke arah Star Sword Life. Teknik pedang yang luar biasa, kata Star Sword Life. Energi membunuh yang sangat keras dan menakjubkan. Sayangnya, kekuatan membunuh tidak melebihi kekuatan kehidupan. Bagaimana kalau kita duel kecil? Jika kamu kalah, kamu setuju untuk membebaskan Ciper Raid Heaven? Baik, jawab Yang Qi. Dan jika kamu kalah, aku akan mengambil nyawamu. Dengan teriakan, dia menekan serangan itu. Yang Qi baru saja berhasil mendapatkan seseorang yang telah menyergapnya, hanya untuk mengganggu individu yang baik hati. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yang Qi merasa sangat kesal. Konon, Star Sword Life ini tidak seburuk beberapa orang kejam dan tanpa ampun yang pernah ditemui Yang Qi di masa lalu, juga bukan ancaman sebenarnya saat ini. Mengingat tidak ada ancaman fana, Yang Qi dengan senang hati membandingkan teknik pedang dengannya. Teknik Star Sword Life dipenuhi dengan kekuatan hidup dan kesempatan, dan sepertinya hampir terhubung dengan dao surga. Bahkan jika aku kalah, tidak mungkin aku akan membiarkanmu memiliki semua orang ini. Dia berkata. Tiba-tiba, teknik pedangnya menjadi lebih kompleks, menjadi seperti hujan sutra musim semi yang memenuhi area itu. Aliran kekuatan yang luar biasa menyebabkan serangan Yang Qi hancur seketika, membuatnya sangat jelas bahwa teknik pedang Star Sword Life telah benar-benar mencapai puncak tertinggi. Desir, berdesir, iris, melepaskan 3 gerakan pedang, Yang Qi berkata, pedang kehidupan dan pedang keselamatan itu bagus. Sayangnya, Anda telah memilih jalan yang salah.
Ini akan sulit, tetapi jika kamu bisa membalikkan keadaan, kamu mungkin mencapai level yang lebih tinggi. Di mana tepatnya aku salah, Star Sword Life berkata, alisnya terangkat untuk mengantisipasi. Tolong, beri aku beberapa saran. Baiklah, dengarkan. Dalam hidup, ada penderitaan. Nyatanya hidup adalah penderitaan. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari rasa sakit adalah dengan kekurangan kehidupan itu sendiri. Apa yang disebut ketidakberdayaan adalah pemusnahan nirwana, dan kematian pemusnahan nirwana adalah menjadi tanpa kehancuran. Tak bernyawa, tanpa kehancuran. Itulah jalan yang benar. Satu-satunya cara untuk melampaui yang abadi adalah dengan mencapai pantai lain dari paramita. Dia menggemakan kata-kata Dao Pedang King Life Killer, yang berisi sifat dasar pedang. Nama King Life Killer sangat spesifik. Dia bukan raja pembunuh, melainkan raja kehidupan pembunuh. Dia percaya bahwa semua makhluk hidup mengalami pahitnya penderitaan. Bahkan, dia percaya bahwa di wajah seseorang, alis dan mata adalah karakter dan hidung dan mulut adalah. Satukan mereka, dan itu menciptakan karakter penderitaan. Satu-satunya cara untuk bebas dari penderitaan adalah dengan memusnahkan kehidupan. Mengakhiri kehidupan menghasilkan apa yang tidak bernyawa dan tanpa kehancuran. Hanya dengan demikian dunia tidak akan melahirkan penderitaan. Kembalikan semuanya ke titik awal, menyebabkan semua langit dan bumi menjadi sunyi, mencegah semua pertumbuhan, dan mengirim alam semesta kembali ke satu titik. Itu sangat mematikan, tak bernyawa dan tanpa kehancuran. Kurang dalam penderitaan apapun. Itu adalah inti dasar Dao King Life Killer. Namun, itu bukan jenis pembantaian yang awalnya akan dipikirkan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan belas kasih dan belas kasihan untuk mengakhiri penderitaan. Saat Yang Qi menebas pedangnya, karakter penderitaan muncul di mana-mana, menjadi banyak wajah manusia, semuanya cemberut dan hampir menangis. Semakin mereka merasakan kekuatan hidup di pedang lawan, semakin mereka menjadi jengkel dan tertekan. Lagi pula, dengan lebih banyak kehidupan datang lebih banyak penderitaan. Itu adalah teknik pedang yang akan mengejutkan langit dan bumi, dan menyebabkan hantu dan dewa sama-sama menangis. Duel ini telah melampaui kontes teknik pedang sederhana, dan malah merupakan pertarungan kehendak teknik pedang. Kamu salah, kata Star Sword Life. Langit dan bumi dipenuhi dengan kehidupan, dan itulah yang membawa sukacita. Hidup bukan tentang penderitaan. Hidup adalah tentang kebahagiaan. Kehidupan apapun yang ada di dunia adalah berkah, dan setiap orang adalah ekspresi kehidupan. Jika hidup adalah penderitaan, seperti yang Anda katakan, lalu mengapa Anda tidak memasuki keadaan tanpa kehidupan dan kehancuran itu? Itu adalah bentrokan keinginan, dan kali ini keinginan Star Sword Life melawan, menusuk keinginan Yang Qi untuk menyerang cita-cita Dao pedangnya. Yang Qi tidak terganggu. Sebaliknya, dia menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Semua makhluk hidup lainnya harus tidak bernyawa dan tidak memiliki kehancuran sebelum saya memasuki keadaan itu, katanya. Kemudian dia melepaskan lebih banyak teknik inti dari Dao Pedang King Life Killer. Star Sword Life, Dao pedangmu telah dihancurkan. Idealisme Anda cacat. Semakin banyak kehidupan yang ada, semakin banyak kebencian akan datang ke dunia, dan semakin banyak pembunuhan balas dendam akan terjadi. Dunia ini terlalu besar bagi Anda untuk menyelamatkan semua orang di dalamnya. Satu-satunya jalan yang tepat adalah kembali ke saat tidak ada kehidupan maupun kehancuran. Mustahil. Semakin banyak kehidupan yang ada, semakin banyak kebahagiaan yang akan ada. Orang-orang di dunia berduka atas kematian dan bersukacita saat lahir. Apakah itu dunia fana, dunia abadi, atau dunia dewa, setiap kali seseorang meninggal, orang-orang berduka. Tetapi ketika seseorang lahir, semua orang bersukacita. Itu adalah reaksi alami terhadap hidup dan mati. Anda tidak bisa mengubah itu. Sekali lagi, Star Sword Life melawan logika Yang Qi tentang hidup dan mati. Pedang mereka bertemu, dan retak. Pedang Yang Qi akan mulai runtuh. Tanpa diduga, Star Sword Life telah memberikan pukulan yang menakjubkan. Saudaraku, cukup dengan pembunuhan itu. Biarkan Ciper Raid surga pergi. Kapanpun memungkinkan, Anda harus menyelamatkan musuh Anda. Tertawa, Yang Qi tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di belakang Star Sword Life. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan segel Dewa Iblis dan segel Dewa Banyak Surga, menyebabkan pusaran kekuatan dewa yang besar muncul di atas kepala lawannya. Akibatnya, teknik pedang Star Sword Life terhambat. Kakak bintang, kamu jatuh ke perangkapku. Sampai saat ini, Yang Qi telah dengan licik membuat pertunjukan untuk membuatnya tampak seperti teknik Star Sword Life terlalu banyak untuknya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia baru saja menunggu saat yang tepat untuk menghancurkannya dengan segel Dewa Banyak Surga.
Meskipun itu hanya akan memperlambat Star Sword Life untuk sesaat, hanya sesaat yang dia butuhkan. Desir, Yang Qi menjadi seperti angin kencang yang menyapu arena batu, mengumpulkan semua yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang hadir dan pedang emas suci. Tentu saja, dia meninggalkan beberapa orang, seperti para tetua dari Sekte Pedang Sungai Bintang. Ketika dia selesai, dia membuka pusaran dan melompat ke dalam. Saat dia melakukannya, tangisan menusuk terdengar, menghancurkan segel banyak surga dan mengirimkan aliran energi pedang ke Myriad Worlds Monarch Chart dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, itu tidak mengandung niat membunuh, hanya kekuatan hidup yang berdenyut. Sayangnya, bahkan aliran energi pedang yang lebih kuat tidak akan melakukan apapun pada Yang Qi di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia meraihnya, mengubahnya menjadi aliran kekuatan yang lembut yang dia asimilasi dengan cepat, memberinya wawasan yang lebih dalam tentang Dao Pedang Star Sword Life. Saat dia melakukannya, suara Star Sword Life bergema di telinganya. Saudaraku, itu adalah harta ajaib yang sangat ajaib yang kamu miliki. Dari mana saya benar-benar berharap Anda menahan diri untuk tidak membunuh, dan bahwa kita dapat bertemu lagi suatu hari nanti di masa depan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh orang-orang ini, jawab Yang Qi. Faktanya, saya akan meningkatkan dan memurnikan mereka, memungkinkan mereka untuk hidup tanpa suka maupun duka. Dengan itu, Yang Qi menutup Myriad Worlds Monarch Chart. Mempertimbangkan bahwa Star Sword Life telah lahir di jalan kuno menuju dewa, dia belum pernah mendengar tentang Myriad Worlds Monarch Chart. Selamat, Tuan Muda, kata Putri Suci Joyflower. Sungguh, selamat. Anda memenangkan kemenangan besar di sana. Anda mendapatkan jiwa Dewa Pedang Emas Mulia Dewa, Ritus Sandi Surga dari Sekte Pedang Iblis Ciper, dan banyak orang lainnya. Jika Anda mengasimilasi mereka, seni energi Anda pasti akan maju dengan pesat. Tentu saja, kata Yang Qi sambil tersenyum. Aku belum bisa mengasimilasi jiwa dewa, tapi aku akan segera menaklukkan semua ahli yang aku tangkap dan menggunakannya untuk membuat formasi mantra. Meskipun orang-orang yang diambil tampak seperti mayat saat mereka melayang di sana di Myriad Worlds Monarch Chart, mereka masih hidup. Mereka telah dihantam oleh wasiat pedang Dewa Mulia, dan saat ini terengah-engah saat mereka berjuang untuk menyelamatkan diri. Orang-orang ini datang dari tempat-tempat seperti Gamma Basilica, Valen Heroes School, Peach Void Mountain, Cloud Sea Hall, dan Black Tree Cavern. Mereka semua lebih kuat dari Kaisar Agung biasa, terutama para ahli dari Sekte Pedang Ciper Iblis, salah satunya memiliki indeks kekuatan 80. Setelah menghitung, Yang Qi menemukan bahwa dia memiliki 50 tawanan, yang merupakan angka bulat yang bagus. Alih-alih memberikan perawatan tawanannya segera, Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih Ciper Raid Heaven, yang tidak kesulitan dia kendalikan sekarang karena mereka berada di Myriad Worlds Monarch Chart. Ciper Raid Heaven memelototinya dan, dengan gigi terkatup, berkata, apakah ini Myriad Worlds Monarch Chart? Jadi, kamu punya beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer, ya. Star Sword Life anak nakal itu mungkin tidak tahu tempat apa ini, tapi aku tahu. Dan begitu para ahli lain di jalan kuno menuju dewa mengetahuinya, mereka akan mendatangi Anda seperti lalat hingga madu. Ketika itu terjadi, Anda sudah mati. Ah, benarkah? Dan siapa, tepatnya, yang bisa masuk ke sini tanpa upacara lebih lanjut? Yang Qi mengirimkan aliran energi sejati ke dalam dirinya. Jeritan terdengar satu demi satu, menjadi semakin histeris. Sekarang basis budidaya Yang Qi menempatkan indeks kekuatannya di lebih dari 100, dia tidak lebih lemah dari Ciper Raid Surga. Dan dia memiliki keuntungan lebih jauh, berada di Myriad Worlds Monarch Chart. Akibatnya, Ciper Raid Heaven bahkan tidak mampu melawan. Kemudian, Yang Qi mengeluarkan Hell's Coach. Tidak perlu kata-kata, Ciper Raid Heaven dengan kejam menyergapnya, memastikan bahwa bahkan kematian pun tidak bisa memberinya balasan. Ciper Raid Heaven memekik seperti babi saat dia mengalami siksaan neraka yang tak terbatas. Adapun Yang Qi, dia mulai sangat gugup secara keseluruhan. Dia ingin menjadi sekuat yang dia bisa, secepat mungkin. Dengan para ahli dari jalan kuno menuju dewa di Necropolis besar, Liga Pertahanan Dao telah menjadi organisasi yang sangat lemah. Dan dia tidak ingin melihatnya diambil alih oleh seorang ahli yang kuat. Rencananya sebelumnya adalah mengkonsolidasikan kekuatan, lalu menyerang dunia masa depan dan para ahli dari zaman purba. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Great Necropolis akan muncul. Sekarang, semua rencananya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, kesulitan seringkali membawa peluang, dan dengan demikian, dia terus maju dengan penuh semangat, menggunakan setiap trik yang dia miliki. Buka jiwamu dan jadilah pelayanku, dan aku akan menghilangkan rasa sakit dan penderitaanmu.
Tunjukkan kepercayaan kepada saya. Suara Yangki menggelegar ke dalam jiwa dan lautan kesadaran Ciper Raid Surga, memaksanya untuk menyerahkan keyakinannya. Selama ada sedikit pun celah dalam keyakinannya, cahaya iman yang membara dapat mengubahnya. Ciper Raid Heaven, Tuan muda dari Sekte Pedang Ciper Iblis, seorang ahli sempurna yang indeks kekuatannya melampaui 100, telah dibawa ke ambang kematian oleh Yangki. Tidak hanya cahaya iman Yangki yang sangat mendominasi, tetapi dia juga mendapatkan pencerahan dari beberapa misteri mendalam dari penguasa yang berdaulat. Dia tahu bagaimana melemahkan pikiran seseorang, kemudian menyelinap ke dalam jiwa mereka dan memaksa mereka untuk menjalankan iman kepadanya. Namun, Ciper Raid Heaven masih bertahan kuat di bawah cambukan dari Hell's Coach. Sekte Pedang Ciper Iblis tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sekte Pedang Ciper Iblis tidak akan tahu apa yang terjadi, jawab Yangki. Tidak peduli apa yang kamu katakan akan mereka lakukan, kita berada di Myriad Worlds Monarch Chart sekarang dan mereka tidak memiliki cara untuk menemukan kita. Bahkan Dewa Sejati pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang Yangki memiliki 7 medali warisan Raja Immortal Slayer, bahkan ahli paling kuat di jalan kuno menuju Dewa pun tidak akan bisa masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Itu adalah kebenaran berlapis besi. Berhentilah berjuang, oke semakin Anda melawan, semakin menyakitkan. Hanya mengakui kesetiaan, beri aku keyakinanmu, dan masuki kondisi kebahagiaan yang mendalam. Suara Yangki menggelegar semakin keras, dan kekuatan Hell's Coach terus meningkat intensitasnya. Akhirnya, Ciper Raid Heaven berkedut dan menggeliat sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Biasanya, akan sulit untuk melakukan ini pada seseorang yang sekuat dia. Dia bisa menjaga kesadarannya dengan ketat, bahkan mungkin membuangnya dari tubuhnya, tidak meninggalkan apapun kecuali sekam kosong. Tetapi setelah lautan kesadarannya dirusak oleh kehendak pedang-pedang emas mulia dewa, semuanya telah berubah. Cahaya iman Yangki menembus ke dalam dirinya, dan sesaat kemudian, matanya melebar dan dia mulai bersinar dengan cahaya suci. Dia bangkit dan luka-lukanya memudar. Kemudian dia berlutut. Oh, Mahadewa yang Maha Kuasa, Ciper Raid Surga selanjutnya akan menjadi pengikut saleh Anda. Mohon terima rasa hormat saya yang tulus dan sepenuh hati. Kepada Mahadewa, Putri Suci Joy Flower berseru, kau benar-benar mengubahnya menjadi orang percaya. Benar, kekuatan keyakinan itu akan meningkatkan basis kultivasi Anda di luar pemahaman, tetapi tidakkah Anda tahu bahwa itu juga melibatkan penerimaan karmanya dan itu akan membawa masalah besar di masa depan. Itu sebabnya kultivator tidak dapat menggunakan kepercayaan secara langsung, tetapi biasanya memasukkannya ke dalam harta magis atau item dewa. Menerimanya langsung ke dalam tubuhmu sangat berbahaya. Aku akan baik-baik saja, jawab Yangki. Ada alasan mengapa saya melakukan ini. Menggunakan mantra penangkal atau sihir penyegel tidak akan membuatku benar-benar mengendalikannya. Tetapi semakin tinggi basis kultivasi, semakin besar karma. Orang-orang mengatakan bahwa Raja Dewa yang paling penting di dunia, Raja dari ribuan dewa, Dewa para dewa, Mahadewa yang berdaulat sendiri, menerima kepercayaan para dewa, dan dengan demikian karma mereka, yang menyebabkan dia menghilang. Beberapa orang bahkan mengatakan dia tewas. Dewa dapat melahirkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi karma mereka sangat besar. Mengikuti alur penalaran ini, Anda dapat melihat betapa kuatnya karma Ciper Raid Surga. Itu pasti cukup untuk membunuhmu. Pikiran yang tidak murni lebih mudah dinodai, kata Yangki. Aku mengerti itu. Dengar, mari kita berhenti memperdebatkan masalah ini. Sejauh yang saya ketahui, semakin kuat karma, semakin baik. Yangki ingin mengambil orang sekuat mungkin, memaksa mereka untuk tunduk, lalu mengaktifkan karma mereka, semua dalam persiapan untuk mengalahkan Raja Pembunuh Abadi saat wasiatnya kembali. Stoknya saat ini pasti tidak akan cukup. Dia membutuhkan lebih banyak karma, bahkan mungkin dari kepercayaan para dewa. Bagaimanapun juga, King Immortal Slayer bukanlah individu biasa, dia menjadi yang kedua setelah Tuan yang berdaulat sendiri. Saya akan memaksa semua tawanan ini untuk menjadi pengikut saya. Lalu aku bisa menggunakannya untuk membuat formasi mantra besar untuk mengasimilasi jiwa Dewa Pedang Emas Mulia. Itu pasti akan membantu saya mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Melambaikan jarinya, dia mengirim energi pedang ke mereka semua untuk membangunkan mereka. Saat mereka membuka mata, mereka menyadari bahwa mereka telah disegel rapat, dan Yangki ada di sana tersenyum pada mereka. Kami adalah tetua dari Basilika Gamma, kata salah satu dari mereka. Siapa kamu dan beraninya kau memenjarakan kami di sini? Jangan bilang kau tidak takut Basilika Gamma memusnahkan seluruh klanmu. Yangki tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan Hell's Coach, berjalan mendekat,
dan memberikan siksaan tanpa akhir pada mereka sebelum akhirnya mengirimkan cahaya imannya ke dalam pikiran dan jiwa mereka. Satu persatu, dia menggunakan taktik mendominasi ini untuk memaksa mereka semua menjadi orang percaya. Butuh waktu sekitar 2 jam. Setelah semuanya selesai, mereka berlutut di depannya, sejumlah besar Kaisar Agung yang kuat yang sekarang percaya padanya dengan setia. "Ya Mahadewa yang perkasa, perintah apa yang Anda miliki, Tuan?" Ritus Ciper Surga bertindak sebagai pemimpin mereka, dan gelombang besar takdir dari mereka menyebabkan energi sejati yang terbakar seperti api. Faktanya, hampir cukup baginya untuk naik 1 tangga lagi di tangga surgawi tanpa kematian. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengambil langkah itu dan terus menstabilkan basis kultivasinya. Hanya ketika dia telah membuka potensi penuh dari tangganya saat ini, dia akan mencoba untuk naik ke tangga berikutnya. Dalam beberapa hal, adalah suatu berkah untuk memiliki tingkat kultivasi untuk maju. Akhirnya, seseorang akan mencapai titik tidak dapat membuat kemajuan sama sekali. Itulah posisi Putri Suci Joy Flower sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus membangun kekuatan dengan harapan, suatu hari, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kenaikan dewa. Waktunya telah tiba untuk menyiapkan formasi mantra besar. Dengan Anda dan pasukan Sage Suci saya untuk mendukungnya, saya akan mengasimilasi pedang emas mulia dewa. Dia melambaikan tangannya, membuka jalan yang dilalui oleh tentara orang suci, lalu mulai membentuk formasi. Dengan ritus Ciper Surga dan Kaisar Agung lainnya, ada indeks kekuatan gabungan sekitar 6 atau 700. Dengan kekuatan tambahan dari tentara cahaya, dan fakta bahwa mereka berada di bagan Raja Segudang Dunia, Yang Qi cukup yakin itu akan cukup untuk berurusan dengan pedang emas mulia. Saat dia sedang mengerjakan kultivasinya di Myriad Worlds Monarch Chart, klon pembunuh abadinya berada jauh di kuil Dewa Operasi Surga Dao, mendekati terobosan lain. Itu tidak bisa dianggap enteng, karena kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya. Dan aliran iman yang tak terbatas membuat Patriark Analis dan yang lainnya hadir dengan perasaan seperti tercekik. Semua orang melihat ke arah cloning yang duduk di singgasana penguasa liga, wajah mereka bertopeng teror. Bagaimana ini bisa terjadi? Iman yang sangat kuat, itu lebih dari kepercayaan seluruh Liga Pertahanan Dao digabungkan. Itu pasti keyakinan sekelompok Kaisar Agung. Tapi dari mana asalnya? Dibandingkan dengan iman seperti itu, kita seperti kunang-kunang di depan bulan purnama. Kekuatan gabungan dari 50 Kaisar Agung, dengan indeks kekuatan sekitar 700, lebih dari cukup untuk mengguncang seluruh Liga Pertahanan Dao. Faktanya, itu mungkin bisa melenyapkan 100 triliun dunia abadi yang menyusunnya. Sulit membayangkan jenis iman yang dapat mereka berikan. Semua kepercayaan yang diberikan kepada Yang Qi dari Liga Pertahanan Dao berasal dari keabadian. Ada beberapa God mitos. Bagaimanapun, orang-orang tua mungkin telah mengikuti perintah Yang Qi, tetapi tidak memberinya kepercayaan. Jelas, iman dari 50 Kaisar Agung melampaui apapun yang dapat diberikan oleh Yang Abadi dari Liga Pertahanan Dao. Suara retak dan letupan bergema dari dalam klon saat 7 medali warisan berputar keluar. Kemudian, butiran kecil mengalir keluar dari medali, seperti dunia dewa yang memasuki klon. Seolah-olah kehendak Raja Immortal Slayer sendiri memberkati klon. Saat kekuatan melonjak melalui klon, dia menerobos banyak penghalang sampai dia akhirnya mencapai tingkat Kaisar Agung. Sementara itu, Yang Qi sedang bekerja dengan formasi mantra yang sangat besar di kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart, tetapi dia mengambil waktu sejenak untuk membuka bagian dan melihat ke bawah untuk memeriksa tiruannya. Kekuatan itu, gumamnya, kekuatan yang bisa dia rasakan menantang imajinasi, dan tampaknya, adalah persediaan yang diciptakan Raja Immortal Slayer untuk diakses hanya ketika seseorang dengan medali warisannya mencapai tingkat kekuatan tertentu. Sekarang itu terbentuk menjadi sesuatu yang menyerupai darah kental, kecuali diisi dengan kilat. Itu cakrawala darah petir asal dari dunia dewa. Putri Suci Joy Flower berseru, "Aku tidak percaya kamu memiliki cakrawala darah petir asal." Di jalan kuno menuju dewa, banyak ahli yang akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan setetes pun. Apa itu? Yang Qi bertanya, terkejut. Ini adalah jenis energi vital dari dunia dewa. Menurut rumor, itu adalah jenis darah yang terjadi secara acak di Dewa Petir. Setetes saja dapat menghasilkan kemajuan yang spektakuler, dan itu penting bagi Kaisar Agung yang mengincar tahta tanpa kematian. Asal-usul petir darah cakrawala, berdenyut dengan kekuatan besar, memasuki klon pembunuh abadi, menyebabkan seni energinya meledak dan tingkat kultivasinya meroket. Suara retakan dan derit terdengar di dalam dirinya saat dia mencapai level Kaisar Agung dan indeks kekuatannya mulai naik.
5, 6, 8, 10. Itu tidak berhenti sampai mencapai 20. Dalam waktu yang sangat singkat, basis budidaya klon pembunuh abadi menjadi sekuat 20 Kaisar Agung, dan seluruh tubuhnya berubah pada tingkat dasar. Sementara itu, 71 patriark terdekat juga terpengaruh, basis kultivasi mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Segera, mereka semua berada di tangga ketiga dari tangga surgawi tanpa kematian, dan seni energi mereka menjadi jauh lebih kuat. Seolah-olah 71 raja zaman kuno itu kembali. Kecakapan bertarung klon pembunuh abadi mendominasi hingga ekstrim. Lebih jauh lagi, dia dapat mengatakan bahwa saat dia melanjutkan kultivasinya, kekuatan misterius yang mengalir ke dalam dirinya dari kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart akan memprovokasi lebih banyak transformasi. Seperti yang saya harapkan, pikir Yang Qi. Sekarang klon pembunuh abadi telah menjadi sekuat ini, kehendak Raja Pembunuh Abadi bergerak untuk mengantisipasi bangun. King Immortal Slayer telah mempersiapkan ini sejak lama, meninggalkan sumber daya dan bantuan tertentu untuk memastikan bahwa prosesnya sukses. Untuk saat ini, dia sebenarnya membantu klon pembunuh abadi mencapai level tertinggi. Aku ingin tahu apakah tiruanku akan menjadi dewa yang sebenarnya sebelum aku melakukannya. Segalanya masih berjalan sesuai rencana untuk Yang Qi. Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk menggunakan cakrawala darah asal petir untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa, dia pasti akan naik ke level yang jauh lebih tinggi. Saat ini, indeks kekuatannya berada di 105. Setelah dia mengasimilasi jiwa Dewa Pedang Emas Mulia, itu akan naik lebih tinggi, pasti melampaui pendeta muda dari Basilika Liar Leluhur, atau siapapun seperti dia. Di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, formasi mantra besar beroperasi tanpa henti, dan Yang Qi menyanyikan Eternal Heavenly Aria, memberkati semua yang ada di area tersebut. Setelah terobosan, klon menyadari bahwa dirinya yang sebenarnya akan menaklukkan dewa. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan keretakan terbuka di Myriad Worlds Monarch Chart, yang darinya menuangkan berkah hukum magis yang memberi kekuatan kepada tentara orang suci-suci dan bawahan Kaisar Agung Yang Qi yang baru. Dengan berkah gabungan dari Eternal Heavenly Aria dan Myriad Worlds Monarch Chart, pasukan Yang Qi lebih mendominasi dari sebelumnya. Jika semua ini tidak cukup untuk berurusan dengan jiwa Dewa Pedang Emas Mulia, maka tidak akan ada apa-apa. Menggambar pada kekuatan barunya, klon pembunuh abadi mengulurkan tangan untuk mengendalikan Myriad Worlds Monarch Chart. Bagan itu bergetar dan berkedut, dan kemudian, dalam kegelapan dan kesuraman, aliran cahaya keemasan menjadi terlihat. Itu tidak lain adalah pedang emas mulia dewa, yang telah terperangkap dalam bagan selama ini. Bagan itu sangat besar, dan bahkan dewa yang ditempatkan di dalamnya bisa terbang ke sana kemari selamanya tanpa menabrak apapun. Faktanya, selama bertahun-tahun, itu telah digunakan dengan cara yang persis seperti itu untuk menjebak dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dan pedang emas mulia dewa hanyalah jiwa dewa, tanpa keilahian. Meskipun dia sangat kuat, dibandingkan dengan Myriad Worlds Monarch Chart dia tidak seperti apa-apa. Sekarang Yang Qi menggunakan kekuatan peta, pasukannya, dan 50 Kaisar Agung untuk menjebak jiwa dewa di tempatnya. Segel cahaya dan cahaya, menekan, ucapnya dingin. Kaisar Agung dan miliaran demi miliaran malaikat di pasukan, semuanya diberkati oleh Arya Surgawi Abadi, mengepalkan tangan mereka dan mendorong mereka keluar untuk menciptakan tanda penyegelan pancaran dan cahaya yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang bisa menekan setiap dan semua iblis jahat, dan telah digunakan di masa lalu oleh penguasa yang berdaulat untuk mengeluarkan perintah kepada legiun para dewa. Suara retakan ledakan terdengar, dan aliran energi besar meletus saat tanda segel menghantam pedang emas mulia. Kamu serangga tercela, pedang emas mulia dewa melolong. Kamu manusia kotor, beraninya kau membuat formasi untuk mencoba menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Aku akan menghancurkan seluruh pasukanmu. Pedang emas mengisi surga Raja Pedang Sumeru. Satu pedang untuk menaklukkan segudang hukum. Satu pedang untuk mengeksekusi segudang roh. Pedangnya melesat keluar, menjadi sungai yang panjangnya jutaan demi jutaan kilometer yang menyapu ke segala arah, mengelilingi tentara orang suci-suci. Dalam sekejap mata, ratusan ribu malaikat benar-benar musnah. Luar biasa, napas Yang Qi, terkejut dengan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang emas mulia. Tidak berani ragu, dia kabur menjadi gerakan, menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah pedang emas mulia. Seni energi tangan satu dewa dan 72 raja berkobar dengan cahaya suci yang intens saat mereka menghancurkan energi pedang dan menembus jauh ke dalam jiwa dewa pedang emas mulia. Di luar formasi, 50 Kaisar Agung dan miliaran malaikat semuanya melantunkan kutukan dewa tanpa batas, elemen baru dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka yang telah dibuka oleh Yang Qi dengan terobosan terbarunya.
Itu adalah kutukan yang mewakili kesucian dan kesempurnaan Tuhan yang berdaulat sendiri, dan bisa merebut kendali atas apapun yang ada. Itu adalah Maha Kudus dari penguasa yang berdaulat dan jangkauan jauh. Siapapun yang tersentuh oleh kutukan ini akan kehilangan kendali atas kemampuan dan fungsi mereka sendiri. Saat mereka melantunkan, jimat muncul dari mulut mereka dan berputar ke depan untuk membungkus dan mengikat pedang emas mulia, mencegahnya melepaskan aspek paling kuat dari dao pedangnya. Pedang emas mulia dewa tidak mungkin memukulnya lebih sial. Terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, dia jauh lebih lemah dari biasanya. Dan sekarang Yang Qi membuatnya terjebak dalam formasi mantra dan terikat dengan kutukan. Seni energinya 90% lebih lemah dari biasanya, dan dia jelas mulai kalah dalam pertarungan. Kerajaan Emas. Dia menggeram, melepaskan kerajaan pedangnya, yang memberikan lebih banyak kekuatan dan ketajaman pada teknik pedangnya. Sekarang, tikaman pedangnya mampu mengiris serangan tinju Yang Qi. Seni besar tebasan emas. Seberkas cahaya keemasan muncul saat pedang emas mulia dewa menebas semua yang datang ke arahnya. Teknik pedang jiwa dewa ini dapat mengguncang langit dan bumi ke titik di mana hantu dan dewa menangis, pikir Yang Qi. Sayangnya, dia adalah anak panah yang mencapai akhir penerbangannya. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendorong dao pedang King Life Killer ke level sempurna. Ketika saya menggabungkan teknik pamungkas dari 72 Raja Kuno, itu menciptakan sesuatu yang dapat menyaingi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Mereka seperti positif dan negatif, yang jika digabungkan, akan membuatku menghancurkan dunia dewa. Suara gemuruh bergema saat jari-jari Yang Qi menjadi pedang. Berkilauan dengan cahaya terang, dia bertemu dengan seni hebat dari tebasan emas, dan ketika kedua pedang bertabrakan, gelombang kejut besar meluncur. Lonceng emas kehancuran yang ditinggalkan. Energi pedang God Noble Golden Sword menjadi seperti lonceng besar yang mengelilinginya. Kemudian dia terkekeh dingin saat dia menebas pedangnya, mengirimkan aliran kecil cahaya pedang terbang keluar seperti hujan musim semi atau naga melingkar. Dalam sekejap mata, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan transformasi dramatis, membuatnya seolah-olah pedang emas mulia sama sekali tidak dirugikan dalam pertarungan. Saat mereka berdua bertarung bolak-balik, pasukan Yang Qi terus melantunkan kutukan, menghancurkan teknik pedang emas mulia dan melemahkannya semakin jauh. Begitu dia berhenti menggunakan energi sejatinya untuk melawan balik belenggu yang mengikat, dia akan langsung tersegel rapat dan tidak mampu bergerak. Pertempuran dengan jiwa dewa ini mendorong seni energi Yang Qi ke tingkat yang baru. Biasanya, tidak ada pemikiran mendalam atau pencerahan yang akan memberikan wawasan tentang teknik pedang, tetapi terkadang pengalaman bisa menjadi guru terbaik. Selama dia tidak mati dalam prosesnya, menghadapi jiwa dewa dengan teknik dan gerakan yang sempurna adalah cara terbaik untuk belajar. Pada saat yang sama, konvergensi kehendak Yang Qi yang luar biasa sudah mencapai puncaknya. Pada titik tertentu selama pertarungan, komputer Photonic Cruiser of Civilization tiba-tiba angkat bicara. Bip bip bip, bip bip bip. Apakah terobosan konvergensi akan segera terjadi? Level selanjutnya destabilisasi. Namun, Yang Qi hampir tidak memperhatikan suara itu, karena dia benar-benar tenggelam dalam dao pedang. Hampir seolah-olah dia menyatu dengan pedang. Setiap tebasan pedangnya seperti kombinasi jiwanya, keilahian yang baru lahir, pencerahan, daging dan darah. Setiap tebasan pedangnya menembus ke masa depan untuk mencari dao yang hebat, membelah kabut kebingungan dan memungkinkan keinginannya untuk mencari kesempurnaan. Meninggal dunia. Tiba-tiba, sesuatu di dalam lautan kesadarannya pecah, dan keinginannya melonjak dengan kekuatan. Terobosan berhasil. Tingkat destabilisasi tercapai. Kekuatan meningkat. Berkat pertempuran dao pedang yang sempurna ini, Yang Qi telah menembus ke tingkat destabilisasi. Normal, menakjubkan, destabilisasi, menakutkan, terpenting, tak terbatas, dibatalkan. Itu adalah tingkat konvergensi kehendak, dan destabilisasi pada dasarnya adalah yang terkuat di bawah Legiun Dewa, memberikan kekuatan bertarung yang luar biasa dan eksplosif. Air itu lembut dan lembut, tetapi jika didorong dengan tekanan dan kecepatan yang cukup, air itu bisa membelah berlian. Dan kemauan bisa digunakan untuk menggerakkan kekuatan. Yang Qi telah menembus ke tingkat destabilisasi dari konvergensi kehendak. Para pembudidaya biasa biasanya berada di level normal, dengan para jenius top mencapai level luar biasa. Contoh yang terakhir adalah Liv Dao Denir. Orang-orang seperti dia jauh di atas rata-rata, dan memiliki kartu truf mematikan yang bisa membuat mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan, atau mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tentu saja, ada berbagai varietas konvergensi keinginan yang luar biasa. Beberapa lebih kuat dari yang lain,
dan beberapa orang akan mencapai batas yang tidak dapat dilampaui. Tetapi pada akhirnya, bahkan para jenius top hampir tidak pernah melampaui yang luar biasa. Hanya para jenius yang paling sempurna, para neraka yang aneh, yang bisa melakukan itu. Level destabilisasi sangat berbeda dari level luar biasa. Misalnya, itu berisi jejak kemahadewaan, yang berarti bahwa bahkan para jenius kultivasi top tidak mungkin mencapainya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan para dewa, yang merupakan makhluk paling maha kuasa di surga dan bumi, yang telah melampaui dao surga menjadi tanpa kematian. Biasanya, keinginan destabilisasi adalah sesuatu dari legiun dewa, dan menurut rumor, mereka yang berkultivasi ke tingkat itu berada dalam jangkauan tahta tanpa kematian. Dalam legenda kuno, hanya individu dengan indeks kekuatan ribuan yang mungkin memiliki keinginan destabilisasi. Adapun jiwa dewa God Noble Golden Sword, indeks kekuatannya hanya sekitar 300, yang biasanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan destabilisasi. Namun, dia adalah dewa yang jatuh, dan kehendak destabilisasi yang pernah ada dalam keilahiannya tidak akan hilang begitu saja, meskipun keilahian itu telah hilang. Sekarang Yang Qi memiliki destabilizing akan konvergensi, setiap tebasan pedang dan serangan tinjunya akan mengandung tingkat energi sejati yang tak tertandingi. Hancurkan semua fenomena duniawi. Saat dia melepaskan serangannya yang paling eksplosif, indeks kekuatannya yang lebih dari 100 melonjak ke level tertingginya, memicu seruan dari Cruiser of Civilization. Kekuatan letusan. Indeks kekuatan 500. Efek dari destabilizing akan konvergensi pada serangannya yang paling eksplosif sangat mengejutkan. Dia jelas telah mencapai tingkat yang paling misterius dan misterius. Serangannya menembus cahaya pedang emas dan mengenai kotak pedang emas mulia dewa di dada. Lonceng emas di sekelilingnya pecah dan dia terlempar ke belakang, terbanting ke tanah dan menjadi gelap. Kamu menerobos ke tingkat destabilisasi, kata pedang emas mulia dewa, suaranya bergetar ketakutan. Dewa bisa merasakan teror, sama seperti manusia. Mereka takut akan gagasan tentang binasa dan tidak ada lagi. Bahkan dewa abadi yang menghadapi kekuatan dan kemauan yang jauh lebih kuat dari mereka sendiri memang bisa dimusnahkan. Mengabaikan teror lawannya, Yang Qi menekan serangan itu, melepaskan kekuatan segel legiun dewa dan menyebabkan cahaya keemasan menghantam pedang emas mulia. Oh, serangan tinju demi serangan tinju menghantam jiwa dewa sampai akhirnya dia pingsan, berubah menjadi massa darah kental yang meledak ke segala arah. Tentu saja, Yang Qi tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan cara ini. Kombinasi jimat Raja Surga Devourer, formasi mantra besar, dan kutukan yang dilantunkan memastikan bahwa sisa-sisa jiwa dewa benar-benar terperangkap. Jiwa dewa ini luar biasa. Tanpa menerobos ke tingkat destabilisasi, saya ragu saya akan cocok untuk itu. Tapi sekarang itu sepenuhnya dalam kendali saya. Tidak, God Noble Golden Sword berteriak, gemetar. Saya tidak ingin memudar dari keberadaan. Anda tidak dapat mengasimilasi saya. Aku pedang emas mulia, aku dewa. Mungkin aku hanya dewa kecil, tapi aku masih dewa. Manusia seharusnya menghormati saya dan menghormati saya. Berhentilah mengoceh dan mati saja, kata Yang Qi. Dia mengulurkan telapak tangan yang terbakar dengan Sagefire, dan akhirnya, jiwa dewa pedang emas mulia mulai benar-benar binasa. Cahaya keemasan mengalir melalui Yang Qi, mengubahnya pada tingkat fundamental, sampai dia merasa seperti pedang bijak terbentuk di lautan energinya. Pada saat yang sama, energi sejatinya mulai berubah lagi. Indeks daya naik, 110, 120, 150, 180, 200. Cruiser of Civilization tampaknya menghela nafas kagum. Dalam keadaan normal, mengasimilasi God Noble Golden Sword seharusnya tidak menyebabkan kekuatan Yang Qi meningkat, terutama karena tubuhnya memiliki batas dan tidak dapat menerima begitu banyak kekuatan. Tetapi sekarang dia memiliki keinginan yang tidak stabil, toleransinya terhadap kekuatan telah meningkat, dan pada gilirannya, basis kultivasinya meningkat. Pada akhirnya, indeks kekuatannya berhenti di 220, membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik tunggal. Bahkan di jalan kuno menuju dewa, dia akan menjadi entitas menakutkan yang bisa pergi kemanapun dia mau tanpa perlu takut. Mengejutkan, Putri Suci Joy Flower berpikir, saya tidak percaya dia mencapai level ini. Jika dia terus maju seperti ini, mungkin dia benar-benar bisa membantuku. Sayangnya, dia masih belum cukup kuat. Permaisuri Istana Joy Flower memiliki indeks kekuatan dalam ribuan, dan keinginannya kemungkinan berada di puncak tingkat destabilisasi. Sementara itu, Yang Qi mengekang kekuatannya, matanya berkilauan saat dia berdenyut dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia mungkin dianggap jenius yang luar biasa, seseorang yang bisa melampaui batasan levelnya saat ini.
Tapi sekarang dia lebih dari sekedar jenius. Konvergensi kehendak yang dia miliki dapat ditemui secara kebetulan, tetapi tidak pernah dicari dan ditemukan. Sekarang dia cukup yakin bahwa dia bisa mencapai tangga ke-9 dari tangga surgawi tanpa kematian kapanpun dia mau. Tangga kekosongan sejati. Maka dia akan benar-benar menjadi Kaisar Agung. Untuk saat ini, dia menahan diri untuk tidak membuat terobosan. Dia akan tetap di tangga pertama dan memastikan dia memiliki kendali penuh dan penuh atas itu sebelum melanjutkan. Dia seperti individu yang kejam dan ambisius di dunia fana yang, jika dia mau, dapat menyatakan dirinya sebagai raja, atau bahkan kaisar. Sebaliknya, ia akan membangun tembok tinggi dan menimbun ransum, dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk merebut kekuasaan. 1. Untuk saat ini, pandangannya adalah bahwa menjaga tingkat kultivasinya tetap rendah sebenarnya bermanfaat. Faktanya, jika dia bisa, dia mungkin mengalami kemunduran dalam kultivasinya. Yang mengatakan, setidaknya dia dapat dengan jelas menilai lautan kesadarannya, menemukan dan memperbaiki area di mana kenaikannya yang cepat sebelumnya melalui tingkat kultivasi telah menciptakan kekurangan dan cacat. Baiklah, semuanya sudah beres sekarang, kata Yang Qi. Kita bisa kembali ke pencarian harta karun kita di Great Necropolis. Ada banyak yang bisa didapat. Dan sekarang aku memiliki keinginan destabilisasi. Bahkan jika kita bertemu musuh dengan indeks kekuatan sekitar 800, kita seharusnya baik-baik saja. Saya bahkan mungkin bisa menangani 1000. Jadi, di mana lokasi lain dengan kemahadewaan ini? Yang kita tahu bahwa Putri Suci Joyflower memiliki rencana dan rencananya sendiri, dan hanya mengikutinya untuk keuntungannya sendiri. Konon, dia punya niat untuk memanfaatkannya. Tentu saja, jika dia mau, dia bisa menggunakan Hell's Code-nya untuk memaksanya percaya padanya, dan mempelajari semua rahasianya. Tapi dia tidak tertarik dengan itu sekarang. Para pembudidaya biasa, bahkan orang-orang tua yang mengolah dao yang benar, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan informasi tentang keilahian, menciptakan gunungan mayat dan sungai darah. Untuk mendapatkan keilahian, bahkan para patriark yang paling benar pun bisa dengan mudah berubah menjadi jahat. Di depan tahta tanpa kematian, pada dasarnya tidak ada yang namanya kebenaran atau kejahatan. Yang Qi dan Putri Suci Joyflower kembali ke Great Necropolis, sementara Ciper Raid Surga dan Kaisar Agung lainnya menuju ke kuil Dewa Operasi Surga Dao. Tentu saja, keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengatur formasi mantra, dan ketika orang-orang tua di Liga Pertahanan Dao merasakan kekuatan dewa yang sangat besar, mereka terkejut. Formasi mengirimkan kekuatan, memperkuat formasi pertahanan dan ruang abu-abu di seluruh aliansi. Dalam sekejap mata, seluruh liga disegel untuk orang luar dan energi vitalnya tumbuh lebih kuat. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah Raja Liga menemukan sesuatu yang menakjubkan di Great Necropolis? Transformasi ini luar biasa. Kekuatannya tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan ini, 4 kaisar pengadilan surgawi benar-benar sampah. Betul sekali. Hanya ada 3 kaisar yang tersisa, dan sekarang mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Orang-orang tua semua terkejut, dan tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah Yang Qi untuk menjauh dari Necropolis besar. Berita sudah mulai menyebar tentang betapa berbahayanya Necropolis itu, dan bagaimana hanya Kaisar Agung yang bisa memasukinya dengan aman. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa ada God Mites dari Demon Fog dan dunia masa depan yang telah menyerap energi vital dari tempat itu dan meledak sebagai hasilnya. Demon Fog dan dunia masa depan menderita banyak korban, berkat menjelajahi Necropolis. Konon, beberapa Kaisar Agung menemukan keberuntungan. Desas-desus bisikan menyebar bahwa para ahli dari jalan kuno menuju dewa telah datang ke Necropolis besar, dan itu benar-benar dapat mengubah dunia. Di tengah kekacauan, Liga Pertahanan Dao berjongkok seperti kura-kura di cangkangnya, menjaga interiornya menjadi tanah budidaya yang murni. 1. Kutipan dalam bagian ini pada awalnya adalah nasihat yang diberikan kepada Kaisar Hongwu oleh salah satu penasihatnya, Su Seng. Kutipan lengkapnya adalah bangun tembok tinggi, siapkan jatah, dan jangan terlalu cepat menyebut diri Anda seorang raja. 50 Kaisar Agung telah muncul di tengah Liga Pertahanan Dao, termasuk satu yang indeks kekuatannya melampaui 100, Ciper Raid Heaven. Dan mereka semua sepenuhnya setia kepada Yang Qi. 100 triliun dunia abadi yang membentuk Liga Pertahanan Dao sekarang berada dalam formasi defensif. Tapi tidak seperti sebelumnya, mereka tidak terlalu rentan terhadap serangan. Bahkan, mereka bisa menyerang balik dengan kekuatan yang menghancurkan terhadap musuh manapun. Tentu saja, Kaisar Agung harus tetap tersembunyi. Mereka datang dari organisasi penting di jalan kuno menuju dewa,
terutama Ritus Ciper Surga dan para tetua lainnya dari Sekte Pedang Ciper Iblis. Jika keberadaan mereka terungkap sekarang, itu bisa menyebabkan kehancuran cepat Liga Pertahanan Dao. Di masa lalu, Liga Pertahanan Dao tidak memiliki siapapun untuk ditakuti, dan mampu secara paksa mengambil sekitar 2/3 dari kekayaan universal yang ada di langit dan bumi. Tapi sekarang semuanya berbeda. Karena munculnya Necropolis besar, kekayaan universal langit dan bumi berada dalam kekacauan dan Liga Pertahanan Dao telah kehilangan kendali atas sebagian besar. Liga sekarang berada dalam posisi berbahaya yang tidak stabil, dan jika kekuatan dari jalan kuno muncul di tempat kejadian, Liga akan diturunkan ke peran kelas 3. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?